pandemi, dan kita akan terus mengembangkan potensi kita di dalam pembelajaran. Kali ini saya akan memberikan pengimbasan tentang materi belajar seri Semangat Guru, yaitu kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya hari ini, dan juga anak-anak yang Bapak Ibu dampingi di dalam belajar. Harapan kami tetap terus semangat dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dan dalam usia berapapun. Kita tetap akan mengupgrade potensi kita di dalam mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, terutama terkait dengan program-program dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik Bapak Ibu, materi saya tentang pengimbasan kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini ada di seri belajar guru ya. Terutama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering membuka di dalam SIM PKB ya, di sana ada berbagai macam program yang telah ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, terutama dari Direktorat Jenderal Guru. Di sana kita betul-betul merdeka, kita betul-betul bisa memilih program guru belajar dan berbagi apa yang bisa kita ikuti. Nah, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Guru, karena sekarang sudah sampai pada seri yang ke-8 dan masih ada seri-seri berikutnya. Mari Bapak Ibu untuk bisa mengikuti seri Semangat Guru, khususnya kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini sebagai pengetahuan ataupun pemahaman kita bagi guru. Dan ini bagus sekali sebelum kita belajar banyak tentang kurikulum adaptasi ya, ataupun prototipe ya, yang nanti pada saatnya juga pasti akan diberikan kepada kita, terutama dengan model-model belajar daring seperti ini. Ya, Bapak Ibu, jadi kami akan menawarkan kepada Bapak Ibu dan memberikan sebuah himbauan, harapan agar Bapak Ibu juga mengikuti seri Semangat Guru, khususnya dalam materi belajar kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi sebagaimana yang sudah ada pada laman kita. Nah, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini itu kita akan paling tidak nanti belajar 6 materi ya, 6 materi. Tapi tujuan pembelajarnya itu adalah bahwa Bapak Ibu ada pemahaman tentang kemampuan non-teknis dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang saat ini sedang berjalan dan terus berjalan, setiap hari berubah. Jadi Bapak Ibu, di sana nanti Bapak Ibu akan dibimbing oleh para mentor-mentor hebat kita, yang pendamping-pendamping yang luar biasa untuk memahami konsep-konsep maupun bagaimana prakteknya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Bagaimana mengintegrasikan teknologi, kita bisa mungkin bisa mengambil inspirasi dari banyak hal. Ya, konsep Merdeka Belajar atau sesungguhnya juga kita diajak untuk memilih itu, dan kita belajar dari mana saja, menjadi sumber belajar di mana saja. Nah, inilah yang disebut dengan merdeka. Nanti kita akan diajak untuk berpikir kritis, kemudian bagaimana membuat kolaborasi dan dampak yang lebih besar. Nah,
Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, ini sebetulnya ada 6 materi, ya, materi belajar yang disajikan oleh para pakar-pakar, sebagaimana pada flyer yang kami tampilkan di sini. Ya, ini sudah berjalan dari sesi 1 sampai sesi 8, berarti ini sudah cukup lama sebetulnya. Namun perlu kita ingat bahwa masih banyak hal-hal lain yang juga bisa kita lakukan di saat kita kesibukan-kesibukan menghadapi tugas-tugas pokok sehari-hari. Bapak Ibu, yang pertama kita akan membahas terkait dengan resiliensi atau tangguh dan tidak gagap terhadap teknologi. Bagaimana kita tangguh, kita memiliki daya lenting apabila kita dihadapkan pada teknologi, apakah kita mampu bertahan, mampu mengembangkan yang sudah kita punyai, atau kita tenggelam. Nah, itu namanya resiliensi. Nanti di sana Bapak Ibu akan berhadapan dengan materi itu. Yang kedua, Bapak Ibu berkait dengan critical thinking, ya, berpikir kritis dan teknologi. Kemudian yang ketiga, creativity, di konten dan teknik penceritaan yang menarik dari kreatif. Ya, jadi prinsip belajar ini sebetulnya Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan, hanya mungkin disadari atau tidak dengan teknik-teknik yang ada. Bapak Ibu kadang terjebak pada banyaknya penguasaan aplikasi, ya. Tetapi nanti Bapak Ibu diajak untuk kita menguasai satu aplikasi, tetapi kita banyak berkreativitas terhadap aplikasi itu. Nah, itu yang diharapkan. Jadi kita perlu belajar dari situ, lalu komunikasi yang efektif. Kemudian yang kelima, penerapan kelas campuran, empower teacher menjadi guru yang hebat dengan menerapkan kelas campuran, mixing antara tatap muka dan belajar daring, nanti ada disebutkan blended learning. Kemudian yang terakhir ini dari Bapak Dirjen kita, ya, Pak Sahril, ini kolaborasi dan dampak yang tentunya menjadi kunci dalam setiap pembelajaran. Bapak Ibu, dalam langkah belajar materi ini, jadi nanti kalau Bapak Ibu pertama kali adalah Bapak Ibu mendaftar di portal Guru Belajar atau SIM PKB, yang Bapak Ibu biasanya kemarin melalui jalur MGMP, jadi menggunakan UKG, nomor UKG itu, lalu passwordnya biasanya yang bisa meriset adalah teman-teman dari MGMP atau komunitas belajar Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan akun belajar, sehingga setiap saat bisa diriset tanpa perlu tanya kepada teman-teman MGMP. Nah, ini hebatnya akun belajar. Akun belajar sudah terintegrasi dengan SIM PKB. Nah, Bapak Ibu biasanya membuka SIM PKB dalam masa-masa tunjangan profesi itu sudah keluar SK-nya atau belum, ya, dan sebagainya. Padahal di SIM PKB itu, Bapak Ibu, yang diterbitkan oleh dalam hal ini Dirjen GTK, itu banyak sekali domain-domain yang terkait dengan belajar. Di situ sudah di-link-kan begitu Bapak Ibu masuk. Ya, sudah ada tautan-tautan yang Bapak Ibu mau kemana, Bapak Ibu mau mencari apa. Itu banyak sekali. Salah satu yang Ibu Bapak yang buka itu memang baru salah satu terkait dengan misalnya valid atau tidak, tunjangan profesi kita sudah keluar SK-nya atau tidak. Itu baru salah satu sebagian kecil, yang lainnya itu banyak. Dari portal Guru Belajar, Guru Berbagi, kemudian banyak hal lah di situ. Maka Bapak Ibu silakan mendaftar. Sekarang baru seri 8 atau kelompok 8 atau angkatan 8. Masih ada angkatan-angkatan berikutnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu setelah masuk nanti akan dijadwal tanggal berapa mulai dan berakhir tanggal berapa.
Nanti di sesi terakhir setelah menyelesaikan Bapak Ibu membuat pengimbasan. Pengimbasan bisa model seperti ini dan bisa model yang lain-lain. Saya ini yang model sederhana, Bapak Ibu, model sederhana. Tapi Bapak Ibu kreatif pasti memiliki cara-cara bagaimana mengimbaskan dengan lebih menarik kepada teman-teman satu profesi. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu akan mendapatkan 32 jam sertifikat. Ya, itu salah satu fungsi kita, salah satu fungsi atau penghargaan untuk mendapatkan sertifikat. Tapi sebetulnya di luar sertifikat itu yang penting adalah Bapak Ibu memiliki pemahaman, memiliki pengalaman, pengetahuan itu yang mahal. Ya. Kalau bagi saya seperti umur-umur yang sudah hampir pensiun ini sertifikat itu tidak menjadi sesuatu yang wajib. Ya, tetapi saya mengupgrade kemampuan, mengupgrade pengetahuan itu menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian Bapak Ibu, dalam setiap kegiatan itu ada kuisnya biasanya, dan jangan lupa kuis itu bisa diulangi, bisa dicari, oh yang benar yang mana, dan itu tidak terlalu sulit. Ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu terutama Bapak Ibu guru muda, yang baru 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun itu. Jadi terus asah kemampuan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menunggu dari MGMP, ada diklat atau tidak, menunggu undangan. Tapi Bapak Ibu bisa di SIM BKB itu bisa memilih mana yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pelajari, yang bermanfaat. Itulah Merdeka Belajar. Nah, dalam alur belajarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap sesi dalam 6 bahan belajar tadi itu ada tes pra penilaian. Jadi di awal itu ada tes dulu penjajakan. Ya ini sebetulnya juga sejalan dengan tes diagnostik ya di dalam pemahaman tentang untuk mengetahui pemahaman tentang peserta didik atau guru dan lain biasanya ada tes awal, tes pra penilaian atau diagnostik ya untuk kesulitan di mana. Nah ini peserta dihadapkan pada tes, jangan khawatir ya. Setelah tes itu dapat berapa itu di awal tidak apa-apa, tapi itu ada kuncinya Bapak Ibu. Oh yang benar ini, yang benar ini, tinggal dihafalin atau dipahami, jangan dihafalin, dipahami dulu kata kuncinya di situ. Mengapa jawabannya itu? Lalu setelah itu Bapak Ibu belajar dari pemaparan trainer melalui YouTube. Kemudian ada juga materi yang ada di situ, ya. Materinya dalam bentuk Acrobatic Reader filenya PDF. Bapak Ibu belajar itu dipahami betul karena memang pendidikan orang tua kan kita belajar andragogi, belajar sendiri ya dari dan untuk orang dewasa. Jadi Bapak Ibu jangan menggunakan alur seperti pembelajaran siswa yang teknik menghafal dan sebagainya, tapi menggunakan pemahaman dari kata-kata kunci dari apa yang disampaikan oleh para trainer, para instruktur, master, dan juga tokoh-tokoh di dalam guru pembelajar itu sendiri. Lalu mengerjakan penilaian tengah semester dan itu ada tugas mandirinya, ya, pilihan bersifat pilihan. Ya, lalu setelah mengerjakan tugas, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir dan untuk bisa lulus itu minimal 70 nilai yang sebetulnya sangat mudah dicapai. Karena di tes awal itu diulang lagi gitu. Jadi kita semakin paham gitu. Itu Bapak Ibu, kemudian yang paling akhir sama, itu sama seperti alur-alur sebelumnya. Ya. Jadi dari 6 pelajaran atau pokok bahasan itu semuanya mengikuti alur yang sama. Ada tes awal, kemudian pemaparan materi dalam bentuk YouTube maupun PDF yang kita baca, kita pelajari sendiri, lalu penilaian tengah semester, tugas. Setelah itu ada kuis akhir. Ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kami akan masuk kepada materi yang pertama yaitu resiliensi.
resilient, ya, itu bahasa atau kamus psikologi. Ya. Ini ada Pak Andi Respati, ini kepala program Techno Education yang dalam hal ini membimbing kita sebagai trainer untuk memahami apa itu materi-materi penguasaan teknologi. Jadi resiliensi yang kita bahas salah satu materinya itu kemampuan seseorang untuk bangkit, ya, setiap kali menghadapi desakan kegagalan. Jadi kalau ini memang bahasa psikologi, jadi ini kita bisa bangkit lagi, bisa bangun lagi. Ya, kemarin saya baca ada salah satu Miss kecantikan yang di Amerika yang kurang apa secara ekonomi, ya, kurang apa dari secara finansial, gitu ya. Tetapi dia ditemukan meloncat dari apartemen lantai sekian. Artinya sebetulnya pasti ada kegagalan atau sesuatu hal yang membuat dia daya tahannya itu tidak mampu bangkit. Resiliensi dalam hal ini, dalam penguasaan teknologi itu tidak hanya pada siswa sebetulnya, guru juga. Gitu. Jadi kalau di dalam pembelajaran daring itu ada kebosanan, ada malas mengerjakan tugas bagi siswa atau bapak ibu guru, itu saja gitu, kemudian tidak mau mengembangkan, itu juga sebetulnya daya resiliennya itu perlu diupgrade lagi, ya, perlu diupgrade lagi. Nah, dalam hal ini disampaikan apakah kita itu matang atau tidak dalam menggunakan teknologi. Nanti Bapak Ibu akan belajar banyak di sini, ya, dari Kak Adi Respati, ya. Sorry, tadi saya sampaikan Kak Adi Respati, kepala program teknik Techno Edu berbasis for education. Ya, ini apakah kita matang dalam menggunakan teknologi atau tidak? Ini diukur dengan ada 4, ya. Dengan mengacu pada konsep SAMR atau SAMR, ini bahasa Inggris, SAMR, SAMR, substitusi, S-nya substitution, ya, atau substitusi, augmentasi, ya, lalu kemudian modification, dan tentunya redefinition, ya. Jadi 4 itu kita belajar di situ. Jadi Bapak Ibu nanti kami sarankan memang mengikuti pembelajaran ini, ya, berbasis kematangan teknologi dan menggunakan teknik ini. Ya. Lalu apa yang disebut dengan substitute, augmentation, modifikasi, dan redefinition? Ya, dijelaskan. Di sana dijelaskan. Sebagai contoh begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan berbagai macam moda daring itu, laman pembelajaran lah, menggunakan aplikasi macam-macamnya. Tetapi Bapak Ibu tidak mampu memberdayakan siswa. Bapak Ibu mungkin sama seperti tatap muka pembelajarannya, itu pun juga ada di tahapan mana, Bapak Ibu? Ada di tahapan mana? Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ketahui. S di sini substitut. Dicontohkan di sana nanti Bapak Ibu. Jadi kalau Google Meet, Bapak Ibu menggunakan Google Meet, ya, semacam video meeting, ya, di sana. Tapi Bapak Ibu kalau hanya 2 arah terus itu, seperti mengajar di kelas tanpa melibatkan siswa, itu hanya substitut, ya, hanya merubah dari ini dan ini, dan itu kemampuan kematangan dalam bentuk dasar, paling dasar. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Meet itu untuk, ya, artinya misalnya siswa itu mengajukan pendapat lalu berdiskusi di situ, itu sudah ada augmentasi, ada perubahan yang berbeda sedikit gitu. Memang yang diharapkan itu ada modifikasi dan
redefinisi. Jadi modifikasi itu bagaimana? Jadi Google Meet itu kita gunakan untuk misalnya di situ ada menghadirkan tokoh-tokoh. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bimbingan karir. Saya sudah menghadirkan hari ini adalah seorang siswa mantan dari sekolah kita yang sekarang bekerja di PT ini. Ya. Kemudian silahkan. Wah. Itu beliau di Google Meet menjadi narasumber, lalu kita memberikan kesempatan kemudian memancing supaya berkolaborasi mereka anak-anak itu. Jadi itu sudah merupakan modifikasi ya. Lalu kalau ingin bagus lagi ya dari Google Meet itu siswa sendiri yang misalnya presentasi sendiri, siswa coba membuat kelompok lalu nanti dipresentasikan. Jadi sebagai host di situ, siswa sebagai moderator di situ. Nah itu sama-sama menggunakan Google Meet, tetapi dengan tingkatan kematangan yang berbeda. Nanti Bapak Ibu akan belajar di sana. Ya, atau Jamboard ya, Jamboard salah satu aplikasi dalam Google ya. Di Google itu ada titik 9 di sana, di atas kanan itu kan ada isinya aplikasi macam-macam. Di sana ada Jamboard. Kalau Bapak Ibu Jamboard atau papan tulis digital itu digunakan untuk, ayo nomor 1 jawab, nomor 2 siapa jawab, itu ya itu sama saja papan tulis, maju hanya semacam substitusi tingkat kematangannya. Tapi ketika Jamboard itu kita misalnya silahkan yang bisa membuat gambar, sticky, macam-macam di situ. Lalu kelompoknya jadi interaktif banget, di situ heboh terjadi. Itu namanya memang sudah modifikasi. Ya, jadi di sini Bapak Ibu nanti akan belajar bukan pada berapa jumlahnya aplikasi yang dikuasai, bukan, tetapi seberapa dalam atau matang penggunaan satu aplikasi. Ya, dan kami pernah mempraktekkan WhatsApp itu juga untuk bisa menjadi kuis ya, dengan di-link-kan dengan salah satu punyanya Google ya. Jadi ada Google Sheet itu kita link-kan di situ menjadi semacam kayak kalau aplikasi-aplikasi yang ada di WhatsApp Business itu, jawaban spontan itu bisa kita program dengan, artinya menjadi lebih menarik. Apakah itu sekedar WhatsApp misalnya, itu kematangan dalam sebuah penggunaan teknologi. Ini yang diharapkan. Kemudian kita akan belajar juga tentang critical thinking. Jadi seseorang itu mampu berpikir kritis. Ya. Jadi di sana nanti Bapak Ibu akan belajar keterampilan-keterampilan sederhana yang untuk menumbuhkan anak-anak itu berpikir kritis gitu. Ini diulang-ulang supaya anak-anak itu menjadi insight, sudah menjadi apa yang ada di kalau begitu orang tua saya itu tidak punya uang ya. Kalau begitu orang tua saya itu, ini setelah sehari-hari dia mau mengobservasi. Karena kadang-kadang itu anak itu tidak paham bahwa orang tuanya jam 2 pagi itu sudah di kota, di pasar itu sudah. Tapi anak-anak mintanya, aku minta gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa jam 2 pagi bapak ibunya itu harus ke pasar, harus mengkulakan ya, harus mengambil barang untuk dijual lagi dan sebagainya. Sehingga kalau itu sudah dipahami, ya untuk itu cara menggabungkan antara apa yang dilihat setiap hari dengan cara berpikir, jadi saya sadar, ya saya sadar, makanya saya sadar gitu, maka saya berpikir gitu. Jadi harapannya memang begitu. Nanti di situ ada pemahaman yang Bapak Ibu akan pelajari di situ. Gitu. Saya sadar, jadi saya terpikir. Gitu. Teknik itu terus menerus menjadi semacam insight yang sudah
membumi di hati anak. Kalau bisa, bagus banget. Ya, kalau bisa, bagus banget. Dan saya kira kalau itu dimulai dari Bapak Ibu guru, saya kira menjadi keteladanan salah satu unsur pendidikan yang penting juga. Yang ketiga adalah creativity, yaitu konten teknik penceritaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cara belajar. Ya, memang beliau Kak Edward itu sutradara, pakar storytelling dan sebagainya, produser dan sebagainya. Tapi beliau seolah-olah menjadi guru bahasa Indonesia yang sebetulnya bisa dieksekusi oleh guru-guru yang lain, bahwa ada pembuatan konten dan teknik penceritaan yang bisa diajarkan kepada anak-anak dengan bidang studi apapun juga gitu. Sehingga itu akan menjadi lebih menarik karena proses berpikir anak itu ada gagasan, ada ide yang ditulis dan disampaikan. Jadi kendalanya kita kan kadang-kadang ada anak yang untuk mengungkapkan ide secara lisan itu sulit, tapi bisa secara tertulis itu karena kan ada istilahnya ada kecerdasan lisan dan kecerdasan tulis yang berbeda setiap anak itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan teknik penceritaan. Dari nanti ada bagaimana membuat sebuah rencana lalu mengeksekusi, memasarkan, dan ini dari Kak Edward. Ini menarik di konten ketiga atau di materi yang ketiga. Jadi materi ketiga. Jadi kemudian yang keempat itu komunikasi yang efektif ya. Baik itu daring maupun non daring. Ya di era virtual ini komunikasi yang efektif yang seperti apa? Ya, yang dibutuhkan syarat-syaratnya seperti apa? Bapak Ibu nanti akan mempelajari di situ. Ini dibantu oleh mentor kita Kak Vena dan Kak Vivit. Jadi di situ Bapak Ibu belajar tentang misalnya mengapa kok terjadi salah paham, mengapa kok yang satu marah, mengapa kok Bapak Ibu guru kok tidak disukai karena komunikasinya kurang efektif mungkin. Itu kita belajar dari materi yang keempat. Kemudian materi ini tentunya syarat-syarat komunikasi. Ya, dalam teknik komunikasi ini sudah membina hubungan baik, kemudian saling berbagi informasi, bisa mendengar. Kita bisa belajar menjadi pendengar yang baik, saling mengerti dan baik. Maka kan metode ceramah satu arah itu tidak akan efektif apabila si pendengar itu tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan idenya. Ini yang pembelajaran yang tradisional. Nah, bagaimana menjalankan komunikasi yang tepat dan relevan di kelas online itu? Apapun platformnya sebetulnya, apapun jalur komunikasinya, tapi kalau itu pendek, jelas, ya apa yang harus dicapai itu ngerti, itu lalu menimbulkan keakraban, diberi emoticon yang menarik. Saya kira itu akan menjadi salah satu hal yang juga disukai siswa gitu. Halo siswa hebat, apakah kalian bahagia? Diberi gambar bahagia. Kalau di Google Chat banyak gambar-gambar GIF-GIF yang bisa dipilih, atau di platform WhatsApp juga begitu. Ya, sapaan-sapaan di pengantar itu menjadi menarik. Ketika siswa telah menjawab, mengajukan ide lalu diberi jempol besar itu emoticonnya itu anak senang, bangga gitu. Jadi itu memang jalur komunikasi yang tepat itu memang yang memberikan kepuasan kedua belah pihak, bukan satu arah. Yang kelima, sebelum yang keenamnya, yang kelima ya, ini adalah penerapan dari kelas campuran. Ya, kelas campuran. Jadi Bapak Ibu nanti belajar bagaimana itu sinkron dan asinkron. Nah, ini. Karena selama ini ada pemahaman kalau asinkron itu pasti tatap muka.
Asinkron itu karena tidak satu waktu pasti itu misalnya daring gitu. Enggak tentu kayak gitu. Jadi nanti dibahas di sana ternyata bahwa kelas yang baik yang menurut penelitian ya seperti yang diungkapkan oleh mentor kita Kak Buki itu juga pembelajaran blended ya, campuran. Nah, untungnya kita itu dari sisi penguasaan teknologi ya dipaksa untuk belajar daring, dipaksa. Ini sebuah lompatan yang besar sebetulnya. Kalau tidak ada pandemi, kemungkinan belum sampai ke SMP atau bahkan SD, masih di SMK atau SMA di tingkat pendidikan menengah ya. Pendidikan dasar itu mungkin karena dipaksa dengan kondisi, akhirnya kita mau tidak mau kita belajar menggunakan apa itu daring, ya, apa itu pembelajaran sinkron. Ya, di sana nanti Bapak Ibu akan belajar di situ. Ya, kelas campuran itu kelas blended, gabungan. Cirinya, ya, kalau pembelajaran asinkron itu memungkinkan bisa mengatur waktu, tempat, dan alur ya, tempo belajarnya. Jadi asinkron, karena tidak sewaktu, tidak satu waktu. Jadi bisa daring, tapi siswa bisa membuka sore hari. Itu asinkron. Ya, jadi anak-anak pelajari ini waktunya saya sampai malam, silakan menyesuaikan dengan aktivitas anak-anak di pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi kalau dalam satu sekolah itu ada 9 mata pelajaran atau 11 mata pelajaran, maka kan anak harus mengatur waktu antara pelajaran yang satu dengan yang lain di samping aktivitas sendiri. Itu yang disebut dengan dia memilih tempo belajarnya, alurnya, waktunya kapan gitu. Itu asinkron. Ya. Nah, asinkron yang tatap muka juga bisa saja asinkron yang tatap muka dia harus tatap muka, mengobservasi ke sebuah tempat ya, dan dia harus tatap muka. Itu ada asinkron juga gitu. Jadi mengobservasi pasar jual beli dan sebagainya itu kan dia harus tatap muka dengan penjualnya, orang-orangnya itu ya. Tetapi dia bebas memilih waktu kapanpun itu. Dalam minggu ini namanya mungkin apa ya, pembelajaran berbasis proyek juga yang nanti siswa diberi kesempatan. Ini salah satu arah merdeka belajar seperti itu. Nah, simpul-simpulnya mereka diberi kesempatan untuk bebas mengerjakan. Yang penting itu menjadi komitmen pada tujuannya itu. Jadi komitmennya pada tujuan anak-anak. Tujuan kita adalah mengerti itu apa laba, itu apa rugi. Maka silahkan observasi, datang ke pasar, tanyakan harga ini dari misalnya dia itu mengambil dari para penyalur, agen berapa, dijual lagi ke masyarakat berapa, lalu untungnya berapa. Kalau satu barang untung sekian, 2 barang, kalau dalam satu warung itu ada 15 jenis barang, maka dan itu kan dia akan berpikir dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ciri khas pelajaran campuran itu setidaknya ada seperti itu. Pembelajaran asinkron, kalau sinkron tetap dengan pendampingan guru dengan belajar tertentu. Jadi tetap ya tidak bisa kemudian ditinggal gitu. Lalu menghubungkan moda belajar, moda program atau bahkan beberapa mata pelajaran jadi satu. Dari konsep kurikulum prototipe kan sebetulnya juga lintas mata pelajaran juga. Ya, lintas mata pelajaran juga. Jadi memungkinkan. Itu asiknya kita belajar di kelas campuran gitu ya. Jadi tantangan-tantangan selama COVID ini akan dijawab oleh kelas campuran itu. Gitu Bapak Ibu.
Lalu yang terakhir ini dari Pak Iwan ini dari Dirjen GTK ya dari Kemendikbudristek. Jadi kolaborasi ini yang selalu oleh Pak Dirjen sampaikan, perubahannya harus ada dalam setiap hubungan guru dan murid, yaitu berkolaborasi. Jangan biarkan tidak ada kolaborasi. Penting, karena kolaborasi itu bisa guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan guru, dengan siapapun sumber belajar. Ya. Maka di Dirjen GTK itu membuat web atau wadah berbagi, ya. Program sekolah penggerak itu pun juga menjadi salah satu praktek baik dalam kolaborasi dan dampaknya sungguh-sungguh nyata. Nanti Bapak Ibu akan memahami perbedaan individu, karakteristik individu. Ya, kebetulan saya sangat diuntungkan dengan pembelajaran Merdeka Belajar ini karena sebetulnya bimbingan konseling itu sangat memahami perbedaan individu, individual differences, baik dari sisi. Jadi pendampingannya pun berbeda-beda setiap anak. Konsepnya memang sudah kita pahami ya sejak dulu gitu. Hanya memang kelemahan-kelemahan yang ada di masyarakat-masyarakat yang belum terdidik dengan baik, di mana anak dibiarkan berkembang sendiri oleh orang tuanya, itu memang menjadi tantangan bagi guru untuk menerapkan program kolaborasi ini. Anak tidak terbiasa diskusi dengan orang tua, anak dibiarkan berkembang sendiri, pulang tidak dicari. Di masyarakat-masyarakat tertentu yang serba kekurangan kebutuhan pokoknya, jadi teori kebutuhan Abraham Maslow kan, kebutuhan dasar itu menjadi dasar pokok. Maka biasanya kebutuhan-kebutuhan yang lain dia dalam pendampingan anak, rasa nyaman anak dan sebagainya itu masih belum. Tugas orang tua dia mencari kebutuhan jasmani dulu. Memang betul gitu, tetapi kita sedikit demi sedikit tetap optimis bahwa itu bisa dilakukan. Baik, ini adalah yang ke-6 ya. Tatutan materi terakhir dari program pembelajaran yang kita akan pelajari. Jadi di sini kolaborasi itu memang berdasarkan pembelajaran keterampilan abad 21 yang telah dicanangkan oleh UNESCO dengan fosi 4C ya, critical thinking, communication, creativity and collaboration. Jadi critical thinking tadi dijawab di depan ya, komunikasi, bagaimana membangun sebuah komunikasi, lalu kreatif dan kolaborasi. Nah, ada model-model pembelajaran kolaborasi yang juga disinggung di sana nanti terkait yang disampaikan oleh Suryani ya. Jadi di situ ada learning together, team game, turnamen. Bapak Ibu ada game itu yang membangun sebuah kota. Ya misalnya membangun sebuah area, tetapi dibutuhkan apa saja, bagaimana caranya untuk misalnya memberi makan, harus menanam dulu. Sebetulnya banyak game-game yang kalau itu secara tim itu menjadi, atau bahkan menurut para ahli-ahli pembelajaran, jadi dengan sebuah game itu bisa dilibatkan anak-anak untuk berpikir lebih luas lagi. Itu tentunya aplikasi game yang sifatnya memang berpikir ya, dengan istilahnya menggunakan segala daya gitu. Nah, tentunya supaya ini bisa hidup maka harus menanam ini dibutuhkan ke sana, harus ada transportasi itu dibuat dari apa dan sebagainya. Itu banyak sekali sekarang game-game yang sudah menjadi platform media belajar ya, dari produk Microsoft itu sudah
sudah ada game ya, yang teman-teman yang pernah mengikuti itu sudah ada game yang bisa dijadikan salah satu media belajar, dan kita siswa dengan guru itu bisa main game bareng, tetapi di situ ada diskusi yang menarik. Itu adalah pembelajaran contoh kolaborasi. Ya. Kemudian ini yang terakhir dari 6 materi tadi. Oleh karena itu dibutuhkan supaya membawa dampak yang luar biasa ya, dari setiap tahapan proses tadi. Jadi kapasitas kita sebagai guru memang harus perlu terus kita upgrade, kita tingkatkan. Kita tingkatkan, kita upgrade semampu kita tentunya, tetapi dengan semangat, semampu kita. Kalau saya hanya menguasai satu platform, hari ini saya bisa menambahkan platform ini untuk lebih menarik, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Lalu bagaimana membangun komunikasi, termasuk dengan orang tua. Lalu selalu aktif berbagi di komunitas, di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap Bapak Ibu mengikuti ataupun mendaftar ya, di kegiatan atau program ini, karena paling tidak keterampilan non teknis itu kita butuhkan, sangat kita butuhkan, apalagi dengan berkembangnya terus teknologi. Yang kalau kita berada di lingkungan siswa yang kebetulan dia sudah menguasai banyak teknologi, sementara guru tidak berusaha mengasah, ya tentunya tidak akan mampu mendampingi dengan baik. Ya, tidak akan mampu mendampingi. Ingat, ya bukan mengajari, mendampingi dengan baik dalam hal ini. Saya tunggu Bapak Ibu di kelompok 9 atau angkatan 9, 10, 11, dan seterusnya. Mari kita selalu mengasah kemampuan kita, belajar seumur hidup, dan tentu saja tidak tergantung waktu dan tempat serta apapun sumber belajar yang kita ikuti. Terima kasih, saya Heru Prayitno dari Purbalingga. Salam jumpa kembali.